Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Dwino Palianto dari Prodi Teknik Mesin tahun 2025. Tugas ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester 4. Di sini saya akan membahas sejarah Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Islam merupakan agama mayoritas di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim juga dapat ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menurut UK Chandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui 6 jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16. Proses Islamisasi melalui perdagangan ini sangat efektif karena raja dan bangsawan Jawa juga terlibat aktif dalam perdagangan, bahkan menjadi pemilik kapal dan saham. Pedagang Muslim yang makmur berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan ulama dari luar. Jumlah komunitas Muslim semakin besar dan keturunan mereka menjadi bagian dari masyarakat Jawa yang kaya dan berpengaruh. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui jalur yang kedua, yaitu jalur perkawinan oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Kiai, hamba datang setelah mendengar anak-anak yang Kiai sembuhkan dari desa sebelah. Syukurlah jika mereka pulih, semua karena karunia-Nya. Ayahanda selalu berpesan, seorang hamba pemimpin harus memahami hati rakyatnya. Ajaran Kiai ini terdengar familiar di telinga hamba, seperti dongeng-dongeng nenek tentang jiwa yang menyatu dengan alam. Benar sekali, tasawuf itu bukan sesuatu yang asing bagi bumi pertiwi ini. Ia datang merangkul, bukan memutus. Sebelum agama baru ini datang, leluhur kita sudah punya cara sendiri dalam memahami Tuhan. Kami hanya memberikan wadah baru bagi kerinduan yang sama. Para pendahulu kami, seperti Hamzah Fansuri di Aceh, atau Syekh Lemah Abang dan Sunan Panggung di Jawa, mereka adalah jembatan itu. Mereka mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan itu banyak, tidak hanya lewat syariat, tapi juga lewat rasa, lewat penyucian jiwa. Melalui itu, pintu hati penduduk pribumi terbuka lebar. Jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Jalur kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir.
jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu memeluk agama Islam. Sekian dari saya untuk penjelasan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.